Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelang Doni, CPNS PT Puskesmas Sungai Paning, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber Dr. Risa Oviani. Tema wawancara kita pada kesempatan kali ini, Dok, tentang pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Baiklah, Dok, langsung saja, Dok, ya. Pertanyaan yang pertama, Dok, menurut dokter bagaimana sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara yang dokter ketahui? Kalau menurut saya untuk wawasan kebangsaan ya, itu merupakan cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia mengenai diri kita dan lingkungan kita terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia dan bagaimana cara kita berkehidupan bermasyarakat. Kalau bela negara, sedangkan bela negara itu sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada NKRI ini. Nah, sesuai jawaban dokter tadi, seberapa penting upaya bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena dengan adanya sikap bela negara seperti itu, kita akan menumbuhkan jiwa patriotisme, jiwa kecintaan kita terhadap NKRI. Oke, selanjutnya tentang profesi dokter ya. Ya, Kegiatan bela negara apa yang sudah dokter lakukan di dalam pekerjaan dokter sehari-harinya? sekarang kan pandemi ya, pandemi COVID-19. Sebagai dokter, saya sudah melakukan beberapa hal. Selain pelayanan pada pasien, itu saya ikut tim vaksinator. Kemudian survei itu kita mencari pasien-pasien COVID atau yang ada interaksi ya terhadap pasien COVID. Kemudian saya juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya COVID dan juga tentang vaksin. Beberapa itu sih. Tanggapan dokter terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat pada saat sekarang ini bagaimana? Oke. Selama saya bekerja saat ini, isu yang berkembang itu tentang hoax vaksin ya. Jadi banyak masyarakat yang tidak mau vaksin karena mereka banyak mendengar berita-berita hoax tentang efek samping dari vaksin itu sendiri. Jadi seperti misalnya kita kalau vaksin nanti bisa meninggal, kemudian bisa lumpuh dan lain-lain. Jadi banyak masyarakat yang menolak seperti itu. Dan itu menurut saya harus kita luruskan lagi ya. Oh, gitu ya, Dok ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, Dok. Mm-mm. Harapan dokter ke depannya seperti apa terhadap pemerintah dan masyarakat terhadap penanggulangan COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini bagaimana? Sebelumnya saya apresiasi dulu pada pemerintah ya untuk program-programnya selama ini sudah menurunkan angka COVID-19. Cuma mungkin lebih ke sosialisasi terhadap vaksin, kemudian kesediaan terhadap vaksin. Menurut saya sih seperti itu. Karena kalau misalnya sosialisasinya tidak bagus, masyarakat banyak yang nggak mau. Nah kayak sekarang ini kan banyak yang menolak. Jadi mungkin lebih sosialisasinya pemerintah. Kemudian juga distribusi vaksinnya juga lebih menyeluruh. Lebih kurang sih itu sih. Baiklah, terima kasih, Dok. Sekian sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang telah diberikan Dr. Risa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber tentang bela negara. Sebelum kita mulai wawancara tentang bela negara, mari kita perkenalkan narasumber kita. Kepada adik kita, dipersilakan. Nama saya Desri Kurniawansyah. Saya pelajar dari MTSN 01 Bengkalis. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bela negara. Jadi, bela negara adalah cara pandang, sikap, dan tanggapan kita terhadap bangsa dan negara ini. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama, dasar negara kita apa? Silahkan sebutkan. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terbagi menjadi 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu tadi tentang dasar negara kita ya. Kita lanjut tentang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua,
bagaimana sikap adik sebagai pelajar dalam bela negara? Sikap saya sebagai pelajar dalam bela negara adalah rajin belajar, rajin beribadah, saling tolong menolong dan bergotong royong. Baiklah, itu tadi sikap adik ya sebagai pelajar. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, isu-isu yang berkembang di negara kita Indonesia yang sekarang ini apa dan bagaimana tanggapan adik sebagai pelajar? Isu-isu yang berkembang di negara kita adalah COVID-19 dan tanggapan saya sebagai pelajar adalah harus menghindari COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, wajib memakai masker dan menghindari kerumunan masyarakat. Baiklah, itu tadi tanggapan adik ya tentang isu-isu yang berkembang sekarang di negara kita ya. Itu tadi wawancara yang telah kita lakukan terhadap salah satu pelajar MTSN 01 Negeri Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Afandi. Saya CPNS Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dan bertugas di UPT Puskesmas. Ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Di sini saya telah bersama narasumber, yakni tenaga kesehatan dari bidang desa. Selamat siang, Bu. Mohon memperkenalkan nama dan profesinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Alfinawati. Saya PNS dan bertugas sebagai bidan desa. Nah, terima kasih, Bu. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu, terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut pendapat Ibu, apa makna wawasan kebangsaan tersebut? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah sebagai sebuah cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri sendiri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ibu, seberapa penting sih upaya-upaya dalam bela negara? Menurut saya sangat penting ya Pak, karena kita merasa bela negara, kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan mampu mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya, Bu, ini pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang telah Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mencerminkan upaya bela negara? Tindakan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan sikap bela negara, bisa berupa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, beribadah, bekerja semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang telah diterapkan. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, apa saja yang Ibu ketahui tentang isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini? Ya, isu-isu kontemporer pada saat ini baik di global ataupun di bangsa kita, mungkin terutama sekarang lagi maraknya COVID-19 ya Pak. Yang kedua narkoba. Mungkin Bu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu, apa harapan Ibu terkait dengan isu-isu kontemporer tersebut? Ya, harapan saya sebagai warga negara, semoga penularan atau virus COVID-19 ini segera berakhir, dan marilah kita sama-sama sebagai warga negara untuk ikut serta memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini dan demi untuk kesejahteraan kita bersama. Sedangkan untuk narkoba ya, kita sama-sama ikut memutuskan atau memberantas narkoba demi
menciptakan generasi bangsa yang sehat. Jadi saya harap sama-sama juga kita mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita bisa mensosialisasikan kepada remaja di sekolah-sekolah atau kepada masyarakat dan keluarga bahwa pentingnya atau bahayanya kesehatan dan bahayanya narkoba terhadap generasi penerus. Terima kasih Bu atas penjelasan dan pengertiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita semua. Demikianlah sesi wawancara saya kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Hidayat, peserta Laksar CPNS Kabupaten Bengkalis tahun 2021, kelompok 4. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa mengenai makna dari wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, kita telah bersama mahasiswa tersebut. Silakan Adik, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Jihan Khaira, berumur 21 tahun. Saya seorang mahasiswa di Stikes, salah satu Stikes Pekanbaru, jurusan Ekonomi. Oke, Jihan. Jihan pernah mendengar yang namanya wawasan kebangsaan enggak? Pernah. Menurut Jihan, wawasan kebangsaan itu apa? Cara pandang diri terhadap lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, menurut Jihan, wawasan kebangsaan itu penting nggak? Penting, Kenapa wawasan kebangsaan itu penting? karena dengan wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia dan tanah air. Oke, selanjutnya bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku kita dalam upaya mempertahankan kehidupan bangsa dan negara. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa dalam upaya bela negara seperti mentaati peraturan kampus, tidak telat datang ke kampus, tidak memakai narkoba, dan juga tidak korupsi dalam organisasi. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Jihan atas waktunya. Semoga kuliahnya lancar dan sudah tepat waktu ya. Baiklah, dari wawancara kita tadi bisa disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu sangat penting, karena dengan wawasan kebangsaan itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kemudian upaya-upaya bela negara yang bisa kita lakukan itu sangat banyak sekali. Misalnya seperti Jihan tadi, sebagai mahasiswa banyak upaya yang bisa dilakukan, seperti mentaati peraturan dari kampus, tidak korupsi dalam organisasi, dan juga tidak menggunakan narkoba.